Halo teman-teman, selamat datang di obrolan kita saat ini. Hari ini kita akan membahas mengenai pandangan feminis dalam konseling pastoral. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi dalam pemahaman materi kita, menurut pendapat pemahaman dari teman-teman kelompok mengenai feminis dan feminisme itu sendiri seperti apa? Mungkin menurut Ririn? Terima kasih. Ya, itu adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria. Oke Ririn, terima kasih atas penjelasannya mengenai pemahaman feminisme dan feminisme. Oke baik teman-teman, kita akan berlanjut pada penjelasan berikutnya. Menurut Bang Samuel, pendekatan feminis itu seperti apa? Lalu, bagaimana sih pendekatan feminis terhadap pemberdayaan perempuan? Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin menjabarkan sedikit nih mengenai apa itu pendampingan feminis. Nah, sebelum masuk ke itu, kita lihat dulu nih sejarahnya. Jadi ada kelompok-kelompok yang namanya consciousness raising atau kelompok peningkatan kesadaran itu. Nah, jadi mereka tuh berkelompok, tujuan mereka untuk meningkatkan pendidikan, mobilisasi perempuan dan lain sebagainya. Nah, mereka ini tidak sebesar the National Organization for Women. Jadi mereka itu tidak sebesar organisasi tersebut karena mereka berfokus pada individual, berfokus pada individu perempuan itu sendiri. Nah, dalam prinsip-prinsip pendampingan feminis itu ada 5. Yang pertama itu masalah individu yang bersumber dari politik dan sosial. Dan yang kedua ada komitmen dan perubahan sosial. Yang ketiga itu ada suara, pemahaman dan pengalaman yang diberikan kepada perempuan. Jadi mereka harus sejajar itu dengan para pria. Yang keempat itu ada hubungan antara pendamping berlangsung secara egaliter, yang artinya berarti semua manusia baik perempuan maupun laki-laki itu mereka ada di tempat yang sama, derajatnya sama teman-teman. Dan yang terakhir itu fokus pada kekuatan dan masalah psikologis. Jadi intinya yaitu bahwa pendampingan feminis itu bertujuan untuk setiap perempuan yang merasa tertindas, teraniaya dan lain sebagainya karena status mereka sebagai perempuan. Teman-teman, ketika kita berbicara mengenai pendampingan feminis, kita tidak bisa melepaskan diri kita dengan pemberdayaan perempuan. Nah, di dalam pemberdayaan perempuan tuh ada 3 aspek utama. Yang pertama, berfokus pada peningkatan kesadaran melalui dialog. Yang artinya, dengan dialog, dengan ruang diskusi kita baik dalam kelas maupun di tempat-tempat lain akan meningkatkan kesadaran kita terhadap perempuan sendiri. Dan yang kedua itu berfokus pada pemberdayaan kesadaran baik sebagai perempuan untuk meningkatkan kemampuannya dan meningkatkan nilai-nilainya. Dan yang ketiga itu kombinasi antara peningkatan dan pemberdayaan perempuan sehingga perempuan itu mampu menghadapi hal-hal yang kritis. Baik. Selanjutnya ada studi dari beberapa para ahli mengenai pemberdayaan perempuan di Indonesia yang ideal. Yang pertama itu mengubah kesadaran perempuan terhadap kemampuan dirinya, baik sebagai pribadi maupun perannya di dalam masyarakat. Dan yang kedua itu ada mengubah kesadaran terhadap masyarakat secara umum dan kepada para pemangku kebijakan, sehingga kebijakan-kebijakan yang keluar itu berrelevansi dengan kebutuhan perempuan. Yang ketiga, merubah arah pada perubahan nilai-nilai yang merupakan integral dari proses pembangunan sehingga kaum perempuan itu berperan sebagai objek maupun sebagai subjek dalam pembangunan. Yang keempat itu harus ada kesadaran terhadap pemberdayaan perempuan yang berbeda dari satu tempat maupun tempat yang lain. Dan yang terakhir itu mengikut sertakan peran laki-laki yang peduli terhadap emansipasi perempuan.
Ini pertanyaan terakhir untuk teman-teman. Menurut teman-teman, prinsip dasar apa saja yang dipakai dalam pendampingan feminis? Nah, mungkin saya mendengar pendapat dari Kak Rene. Jadi sebenarnya pendekatan feminis dengan konseling pastoral itu memiliki tujuan dan fungsi yang sama. Kita bisa lihat dalam penjelasan Klinebel, yaitu Klinebel menjelaskan bahwa fungsi konseling pastoral adalah menyembuhkan, menopang, membimbing, mendamaikan, dan mengasuh. Nah, fungsi-fungsi ini dapat dikaitkan dengan tujuan konseling feminis. Fungsi menyembuhkan dapat dikaitkan dengan tujuan mengembangkan rasa personal dan daya sosial. Konselor membantu konseli untuk menyembuhkannya dari kesakitan, masalah yang dialami dengan cara mengembangkan identitas personalnya serta kemampuannya dalam bersosialisasi. Fungsi menopang setara dengan tujuan mengidentifikasi pesan-pesan positif yang membuat konseli berkembang. Sedangkan konselor bertugas sebagai pelindung dan penopang bagi konseli dengan memberikan masukan-masukan positif yang dapat membuatnya lebih berkembang dan merasa ada yang menopangnya. Fungsi membimbing dapat dikaitkan dengan tujuan memperoleh keterampilan. Nah, konselor dapat membimbing dan mengajak konseli untuk memperoleh keterampilan yang dikembangkannya sendiri. Keterampilan tersebut dapat menjadi salah satu media bagi konseli untuk keluar dari masalahnya. Fungsi mendamaikan berkaitan dengan tujuan penyadaran peran gender. Konseli akan dibantu berdamai dengan diri dan masalahnya sendiri, dengan pemahaman bahwa perannya sebagai perempuan tidak berbeda dengan peran laki-laki. Nah, jadi di situ ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Nah, sehingga tidak ada penyesalan diri atau rasa minder, bahkan penolakan terhadap dirinya sendiri. Fungsi mengasuh dapat dikaitkan dengan tujuan mengembangkan perilaku bebas dan pemberdayaan. Konseli diasuh untuk mengenal kekuatannya dan pilihan bebas terhadap dirinya, sehingga ia mampu memberdayakan dirinya setelah perceraian. Terkait dengan fungsi ini, Kellen Beach melalui penelitiannya menjelaskan bahwa hak pilihan moral perempuan dalam perannya setelah perceraian adalah suatu tindakan keberanian serta menentang pengekangan dan pembatasan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam pendekatan feminis dalam konseling pastoral. Terima kasih.